Transaksi penjualan tanggal 17 Januari. Sales kita, Pak Angga, berhasil menjual sejumlah barang ke back center secara kredit dengan detail westback sebanyak 23 buah dari gudang store. Kemudian dikirim langsung oleh kurir perusahaan dan sebagai gantinya perusahaan menerima bukti tukar faktur dari back center. Nah, ini ada istilah yang mungkin baru kita pelajari yaitu tukar faktur. Mungkin kalau bisa saya jelaskan dengan kata-kata saya, ketika kurir tadi mengirimkan ada surat jalan kepada dan juga faktur ya kepada back center dan diberikan dokumen lain yaitu sebagai tanda terima penagihan pada back center. Jadi ada dokumen yang akan digunakan oleh perusahaan kita untuk menagih si back center ini karena kita berhasil jual barang secara kredit. Jadi dokumen tadi fungsinya untuk menagih di masa depan ya, di periode berikutnya gitu. Sekarang untuk melakukan input ini kita perlu aktifkan dulu fitur tukar faktur pada preferensi. Sekarang kita pergi ke bagian pengaturan, preferensi. Kemudian ada fitur tukar faktur yang harus kita aktifkan, bagian penjualan di sini. Oke, kalau sudah tukar faktur dicentang, kita simpan. Lalu ke bagian ke penjualan, kemudian faktur penjualan ya. Silahkan diisikan sesuai dengan perintah tanggal 17 Januari. Pak Angga berhasil menjual 23 buah waste bag. Kemudian harganya ya ikuti harga program ya. Program otomatis muncul. Kemudian gudangnya diambil dari gudang store. Penjualnya Pak Angga. Info lain ada nggak? Oke, nggak ada. Terus kita klik aja lanjut. Kemudian info lainnya di sini. Tanggal kirim barang juga kita asumsikan hari itu juga tanggal 17 Januari. Pengiriman pakai barang nggak ada ya, pakai kurir. Nggak perlu diisi ya lah ya. Kemudian biaya kirim nggak ada. Kemudian ini pembayaran. Kemudian informasi faktur. Nah, ini. Saya ingatkan kembali bahwa faktur itu em, kita kalau menjual barang tentunya kita punya faktur yang ada nomor serinya begitu. Kalau di sini kita akan gunakan sesuai dengan default yang disajikan oleh Accurate, berarti ya biarkan aja ya. Nah, kebetulan saya tadi udah input nih, jadi udah muncul di sini tempat saya udah muncul nomor fakturnya. Punya teman-teman nggak apa-apa. Kita klik aja, simpan ya. Oke, klik aja simpan. Terus peringatan berikutnya, data ini udah sempat, ini saya tadi kan udah ngedit ya. Jadi teman-teman gak apa-apa, Anda tadi nyimpan pasti akan sukses. Sudah, biarkan saja dia setelah tersimpan. Kemudian sekarang saya tutup. Oke, sekarang kita akan proses tukar faktur. Pergi ke bagian penjualan, kemudian di sini ada tukar faktur. Oke. Nah, di sini belum ada data ya. Kita masukkan data baru. Indonesian rupiah, kemudian tanggal tukarnya adalah 17 Januari. Nah, kalau di default ya saat kita memasukkan pelanggan, kemudian bahkan kayaknya di waktu di pemasok juga sama ya. Kita semua kebanyakan menggunakan termin itu net 30. Berarti jatuh temponya logikanya adalah 30 hari berikutnya. Berarti kita bisa isikan aja tanggal 16
bulan 2 tahun 2023. Nah, ini Anda mau isi tanggal hari ini pun kayaknya dia akan otomatis ngedit deh. Aha. Oke, tanggal dokumennya ini nggak bisa ya, nggak bisa diedit apapun. Oke, kita ambil dari faktur yang terjadi tanggal 17 Januari. Nih. Nah, oke, kemudian bisa kita kasih keterangan ya, tukar faktur. Sebelum-sebelumnya kita nggak pernah ngisi ya. Nah, ini fungsinya kalau kita simpan, ada keterangannya. Nanti kalau kita buka jurnal juga ada notes keterangan jurnalnya gitu. Oke, seperti ini yuk kita simpan. Nanti rekan-rekan akan cek dia akan otomatis tersimpan gitu. Kemudian daftar, ditukar faktur. Nomornya harusnya nomornya 1 ya. Kebetulan saya tadi udah bikin, kemudian saya hapus lagi karena lupa merekam nih. Oke, jadi kita sudah punya yaitu tanda terima penagihan dari tukar faktur ini tadi. Ya itu tadi, itu aja yang terjadi tanggal 17 Januari. Lanjut ke tanggal 18 Januari. Teman-teman, selama transaksi kita tadi selalu ada perubahan ya di bagian penjualan. Kemudian, nah ini perlu diubah nih. Periodenya Anda bisa geser-geser. Kan kita Januari 2023 ya. Ini nggak bisa ya ngeditnya langsung milih periode gitu. Kliknya jauh banget ya. Nah, bisa kelihatan ya. 1 Januari sampai 31 Januari ternyata ada pendapatan, terus ada yang masih berupa piutang. Ya di sini juga bisa Anda cek sendiri ya. Oke, cukup. Kemudian kita ke soal lagi aja. Tanggal 17 selesai. Mungkin saya mau kasih keterangan aja di sini nih. Biar nanti rekan-rekan bisa cek juga ya soal yang tadi saya edit-edit. Mungkin ada keterangan tambahannya bisa dibaca lagi. Oke, tukar faktur itu fungsinya membe hmm, apa ya? Switch saling tukar antara faktur penjualan dan tanda terima penagihan. Hmm, tanda terima penagihan dari pembeli. Nah, gitu. Jadi tukar faktur. Si penjualnya memberikan faktur penjualan, kemudian pembelinya memberikan tanda terima penagihan atau mungkin ya dokumen ya yang bisa digunakan si penjual untuk nagih si pembeli. Nah, itu keterangan lebih lengkapnya ya. Semoga bisa ditangkap. Yuk, sekarang kita masuk ke transaksi tanggal 20 Januari. Di sini perusahaan mendapatkan klaim barang rusak dari pelanggan. Meja kaca diklaim, sorry, waste bag diklaim sebanyak 1 buah. Diklaim karena ada cacat pada, mungkin ini bukan kaca ya. Di waste bag itu ada bagian resleting, sehingga tidak dapat dijual kembali oleh back center. Waste bag yang diklaim dimasukkan ke gudang store. Sekarang kita diminta untuk aktifkan dulu klaim pelanggan di menu preferensi. Yuk, satu-satu. Preferensi, kemudian, oke, ke fitur, kemudian penjualan, di sini klaim pelanggan. Simpan.
Oke, udah ya. Coba kita cek. Nah, sudah aktif. Terus perintah berikutnya, setelah aktifkan fitur, kemudian melakukan setting akun selisih nilai persediaan dengan akun beban pokok penjualan. Mungkin keterangannya harusnya gini nih. Nah, oke. Nah, gini nih. Nah, sekarang kita akan menambahkan akun selisih nilai persediaan itu dengan beban pokok penjualan. Terus caranya di bagian setting, pergi ke preferensi, terus akun perkiraan. Masih sama kayak tadi, pengaturan, kemudian preferensi di akun perkiraan, kemudian pilih bagian penjualan. Tunggu. Selisih nilai persediaan. Nah, di sini nih. Selisih nilai persediaan dengan akun beban pokok penjualan. Kemudian klaim pelanggan, ada nggak ini yang klaim pelanggan? Nah, selisih nilai persediaan beban pokok penjualan. Udah aktif nih ya? Cukup nih. Kemudian di sini klaim pelanggan ini sudah masuk ke beban pokok penjualan. Coba sih saya lihat lagi akun lain. Udah benar. Nah, cuma itu aja. Udah termasuk nih ya. Coba sih saya cek lagi. Nggak ada di situ. Penjualan atau pembelian, diskon nggak pakai. Kemudian kalau di bagian persediaan, selisih nilai persediaan, kemudian klaim pelanggan. Udah nih ya. Oke, lanjut deh yang berikutnya, perintah berikutnya. Ini kayaknya sudah masuk. Sekarang kita masuk ke persediaan klaim pelanggan. Persediaan klaim pelanggan. Nah, di sini yang belum nih. Kita harus masukkan ke beban pokok penjualan ya. Persediaan klaim pelanggan. Kemudian dengan akun persediaan barang klaim. Nah, nih. Oke, nah itu yang perlu diinput ini ya. Double check lagi yang pertama bagian selisih nilai persediaan dengan akunnya beban pokok penjualan. Kemudian akun persediaan klaimnya dengan akun persediaan barang klaim. Ini ada tipe nih saat pembuatan nama akun. Gak apa-apa deh. Terus sudah. Nah, preferensi itu dua hal yang harus dilakukan. Nah, berarti ini sebenarnya ini aja cukup nih. Oke. Akun. Nah, yang ada di poin ini, balet A dan balet 2A sama 3A ini hanya letaknya aja ya. Nggak perlu dimasukkan, nggak apa-apa sih ya nih harusnya. Oke, biarkan ya, mungkin bisa jadi clue Anda belajar. Sudah fitur sudah kita aktifkan, kemudian kita bisa pergi ke bagian
penjualan, kemudian sales claim. Penjualan, kemudian klaim pelanggan. Customer claim, sorry. Nah, sekarang kita mendapatkan klaim barang rusak. Kemudian dimasukkan ke gudang store kita. Berarti kan kita terima barang nih ceritanya. Nah, terus lanjut dari PT atau perusahaan apa ini tadi? Back Center, Westback. Back Center. Nah, transaksinya terjadi tanggal 20 Januari. Oke, kemudian dari ini nggak bisa dipanggil ya, ini nggak bisa diambil dari dokumen lain. Ini harus kita input emang. Oke, masuk ke gudangnya, gudang store. Masuk ke tempat kita, kemudian udah nih ya. Yuk kita simpan. Klaim pelanggan. Sekarang berarti udah muncul ada terima barang 1. Buat ngecek kita bisa cek lagi barang per gudang ya. Ada waste bag tadi di persediaan, barang per gudang, kemudian pilih waste bag sampai tanggal 20 Januari 2023. Oke. Jadi kalau kita lihat saldo awalnya nggak ada, pernah beli. Nah, sekarang stoknya kita ada yang terima masuk lagi karena barang rusak tadi ya, resetting rusak. Jadi total 68. Oke, benar. Yuk lanjut ke bagian berikutnya. Masih lanjutannya, tanggal 21 Januari, perusahaan mengirimkan si Westpac yang baru kepada Back Center karena barang tersebut masih dalam masa garansi sehingga pelanggan tidak dikenakan biaya. Barang dikeluarkan dari gudang store. Si clue-nya kita pergi ke pelanggan, customer claim, kemudian bagian penjualan. Oke, langsunglah kita sini penjualan, kemudian klaim pelanggan. Nah, sekarang jadi ceritanya kirim balik barang yang bagus gitu ya. Kita ambil, ditukar sama barang yang bagus. Ini pelanggannya nggak bisa dipilih karena kita udah pakai dokumen yang sama tadi ya. Coba nanti kita cek. Tanggal 21 Januari. Harusnya udah balik ke pelanggan siapa tadi. Nah, ini alamat nggak perlu terisi ya. Nah, di bagian ini berbintang, coba meskipun ini berbintang tapi nggak ada keterangannya, kalau saya sih yakinnya karena sudah ada dokumen sebelumnya begitu ya. Jadi ini adalah dua hal yang saling terkait gitu. Coba aja kita simpan. Nah, cek sukses. Kita pergi ke bagian list. Nah, pernah terima barang, kemudian tanggal 21 kita kirim barang yang baru. Udah, benar. Lanjut tanggal 22 di video berikutnya.